Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mbana Melia dan rekan saya Nadila Rizky Ramada. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pajak penghasilan atau PPh pasal 25, 28, dan 29. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 25. Nah, di PPh pasal 25 ini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian PPh pasal 25, yang kedua ada perhitungan PPh pasal 25, yang ketiga tarif PPh pasal 25, yang keempat batas waktu pembayaran PPh pasal 25, yang kelima sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25 itu? PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan PPh pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jadi, PPh pasal 25 ini bersifat tidak final. Yang kedua, ada perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan yang telah dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu dikurang PPh pasal 21 dikurang PPh pasal 23 dikurang PPh pasal 22 lalu dikurang PPh pasal 24, setelah itu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Di mana PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 telah kita pelajari sebelumnya. Dalam PPh pasal 25, wajib pajak itu dibagi dua, ada wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan. Dan orang wajib pajak pribadi ada dua jenis. Yang pertama, ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosur maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, untuk perhitungan WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pak Anton adalah pengusaha kafe UMKM di Garut yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan jumlah peredaran usaha atau omset selama setahun yang dia dapat adalah 400 juta rupiah. Berapa nilai yang didapat dijadikan kredit pajak atau PPh pasal 25? Pembahasannya adalah PPh pasal 25-nya sama dengan 0,75% dikali omsetnya. Omsetnya itu 400 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Nah, angsuran PPh 25 per bulan sama dengan 3 juta rupiah dibagi 12 karena dalam setahun itu kan 12 bulan. Jadi, Pak Anton bisa menyetorkan PPh pasal 25-nya itu sebesar 250.000 per bulan. Selanjutnya ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Nah, besarnya PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Nah, tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah penghasilan di bawah 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Penghasilan dari 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Penghasilan dari 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dikenakan 25%. Penghasilan di atas 500 juta rupiah dikenakan 30%. Di sini ada contohnya. Tuan Beni TK0 terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan pada tahun 2018 adalah 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut.
penghasilan neto selama setahun itu di 2018 100 juta rupiah. PTKP TK0 sama dengan 54 juta rupiah. Untuk mencari PKP-nya jadinya 100 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah, hasilnya 46 juta rupiah. PPh terutangnya itu 5% karena di bawah 50 juta rupiah. Jadi 5% dikali 46 juta rupiah sama dengan 2.300.000 rupiah. Nah, jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan April 2019 adalah 1/12 dikali 2.300.000 rupiah sama dengan 191.666 rupiah. Kenapa di bulan April? Karena di bulan April itu penyetoran yang paling lambat itu di bulan April, penyetoran SPT-nya. Selanjutnya ada wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, terdapat perbedaan mekanisme perhitungan. Untuk yang pertama ada wajib pajak badan berbentuk bank. Di sini ada contohnya, informasi akumulasi laba atau rugi dan kredit pajak berdasarkan laporan keuangan bulanan tahun 2011. Sini ada masa pajak pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Terus ada penghasilan neto di bulan Januari sebesar 1 miliar, PPh pasal 22 di bulan Januari 25 juta. Penghasilan neto di bulan Februari 2 miliar 100 juta, PPh pasal 22-nya 75 juta, di bulan Maret 1,9 miliar, PPh pasal 22-nya 100 juta, di bulan April 4,6 miliar, PPh pasal 22-nya 250 juta. Nah, berdasarkan data laba atau rugi wajib pajak bank di atas, perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut. Nah, kita bahasnya per bulan ya. Jadi pada bulan Januari penghasilan neto sebesar 1M. PPh yang terutang itu sebesar 250 juta. Nah, 250 juta itu didapat dari penghasilan neto dikali 25%. Nah, setelah itu PPh pasal 22-nya 25 juta, angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan itu 0. Nah, kenapa di sini 0? Karena di awal bulan belum ada PPh yang terutang, jadi angsurannya itu 0. Nah, untuk nyari angsuran yang masih harus dibayar itu PPh terutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25. Jadi hasilnya di bulan Januari itu yang harus dibayar 225 juta. Nah, lanjut di bulan Februari. Penghasilan netonya itu 2,1M. PPh terutangnya itu penghasilan neto dikali 25% jadinya 525 juta. PPh pasal 22-nya itu 75 juta. Angsuran PPh pasal 25-nya yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan itu 225 juta. Dari mana 225 juta ini? 225 juta ini dari nilai akhir bulan Januari. Kan nilai bulan akhir Januari itu kan 225 juta ditaruh di bulan Februari yang angsurannya. Jadinya untuk menghitung angsuran yang masih harus dibayar di bulan Februari yaitu PPh terutang dikurangin PPh pasal 22 dikurang PPh pasal 25. Jadinya nilai akhir di bulan Februari 225 juta. Next di bulan Maret penghasilan neto 1,9M, PPh terutangnya 475 juta. PPh pasal 22-nya itu 100 juta. Angsuran PPh pasal 25-nya itu 450 juta. Sama cara kayak sebelumnya. Jadi nilai akhir di bulan Januari ditambah nilai akhir di bulan Februari. Kan jadi hasilnya kan 450 juta. Jadi ditaruh di angsuran PPh pasal 25 di bulan Maret. Nah, jadi angsuran yang masih harus dibayar itu
PPh terutang dikurangin PPh pasal 22 dikurangin PPh pasal 25 jadinya 0. Nah, next di bulan April penghasilan netonya itu 4,6 miliar. PPh terutangnya itu 1,150 M dari 25% dikali penghasilan neto. Nah, PPh pasal 22-nya itu 250 juta, angsuran PPh pasal 25-nya itu 450 juta. Dari mana? Jadi dia itu sama kayak cara yang tadi. Nilai akhir Januari ditambah nilai akhir Februari ditambah nilai akhir Maret. Jadinya 450 juta. Cara ngitung angsuran yang masih harus dibayar bulan April sama dengan PPh terutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi angsuran PPh pasal 25. Jadi hasilnya 450 juta. Selanjutnya ada wajib pajak badan masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, yaitu wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Yang selanjutnya disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini ada contohnya, informasi akumulasi laba atau rugi dan kredit pajak berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2011. Jadi kalau misalkan wajib pajak bursa ini dia dihitungnya itu per 3 bulan. Nah, kalau wajib pajak berbentuk bank dia pelaporannya itu 4 bulan sekali dalam setahun. Sini ada laporan triwulan, terus bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September. Penghasilan neto di bulan Januari sampai Maret 2,1 M, April sampai Juni 4,7 M, Juli sampai September 3,2 M. PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 di bulan Januari sampai bulan Maret 75 juta, bulan April sampai Juni 125 juta, bulan Juli sampai September 200 juta. Berdasarkan data laba atau rugi laporan keuangan di atas, perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 masa pajak selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, ada periode yang dilaporkan, bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, Juli sampai September. Kita hitungnya juga sama satu-satu seperti wajib pajak berbentuk bank. Nah, penghasilan neto di bulan Januari sampai Maret 2,1 M, PPh terutangnya itu 525 juta, itu dari penghasilan neto dikali 25%. PPh pasal 22-nya itu 75 juta. Angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak periode yang dilaporkan itu 0. Sama kayak tadi, dia 0 karena bulan sebelumnya itu nggak ada. Nah, jadi angsuran yang masih harus dibayar itu PPh terutang dikurangi PPh pasal 22, dikurangi PPh pasal 23, dikurangi PPh pasal 25. Jadi hasilnya 450 juta. Nah, 450 juta ini karena kan bulannya ada 3, jadi harus dibagi 3 lagi. Nah, angsuran untuk 3 masa selanjutnya jadi per bulannya itu dibayarnya 150 juta karena 450 itu dibagi 3, jadi 150 juta. Nah, next di bulan April sampai Juni itu penghasilan neto 4,7 M, PPh terutangnya itu 1,175 M. PPh pasal 22 dan 23 itu 125 juta. Angsuran PPh pasal 25 itu 450 juta. Itu sama caranya kayak sebelumnya. Jadi nilai akhir dari angsuran yang masih harus dibayar pada bulan Januari sampai Maret yaitu 450 juta. Nah, jadi PPh terutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi PPh pasal 23 dikurangi PPh pasal 25 sama dengan 600 juta. 600 juta ini dibagi 3 lagi, jadi hasilnya 200 juta. Next di bulan Juli sampai September penghasilan neto 3,2 M, PPh terutangnya 800 juta, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23-nya 200
juta rupiah. Angsuran PPh pasal 25-nya itu 1,50 M. Jadi angsuran yang masih harus dibayar itu 0 dari PPh terutang dikurangi PPh pasal 22 dikurang PPh pasal 23 dikurang PPh pasal 25. Nah, yang ketiga ada wajib pajak badan baru, yaitu badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Contohnya, PTA terdaftar pada bulan Februari 2019 di KPP ABC. Maka angsuran PPh pasal 25 pada tahun pajak 2019 Februari sampai dengan Desember untuk PTA adalah nihil karena dia wajib pajak badan baru, jadi belum dikenai PPh pasal 25. Nah, untuk wajib pajak baru penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan usaha, contohnya itu pada bulan Mei tahun 2019 PTX dan PTY melakukan penggabungan usaha sehingga terbentuk badan usaha baru yaitu PTZ. Angsuran PPh pasal 25 PTX pada bulan April adalah sebesar 250 juta dan angsuran PPh pasal 25 PTY adalah sebesar 450 juta. Sehingga untuk besarnya angsuran PPh pasal 25 sisa tahun pajak 2019 adalah 2.500 juta ditambah 450 juta sama dengan 700 juta. Nah, untuk wajib pajak baru dalam rangka pemekaran usaha, contohnya itu pada bulan Juli pada tanggal 25 tahun 2019 PTK melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PTL. Nilai harta yang dialihkan kepada PTL dari PTK adalah sebesar 40% dari total nilai harta PTK. Sebelum dari total nilai harta PTK sebelum melakukan pemekaran usaha, sehingga nilai harta PTK setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha. Nah, angsuran PPh pasal 25 PTK sebelum melakukan pemekaran usaha adalah 300 juta. Sehingga besarnya angsuran untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2019 untuk PTK dan PTL adalah sebagai berikut. Nah, persentase nilai hartanya itu PTK itu 60%, PTL 40%. Angsuran PPh 25 Juli sampai Desember itu PTK itu angsurannya 180 juta dan PTL 40% jadi sebesar 120 juta. Untuk wajib pajak baru perubahan bentuk badan usaha. Nah, contohnya itu pada bulan Agustus tahun 2019 CV ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT ABC. Angsuran PPh pasal 25 untuk CV ABC sebelum melakukan perubahan badan usaha adalah 100 juta. Sehingga angsuran PPh pasal 25 PT ABC untuk September sampai Desember 2019 adalah 100 juta. Selanjutnya, batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Angsuran pajak PPh pasal 25 juga memiliki aturan terkait waktu pembayaran. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Nah, jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Itu sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03/2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK 03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Online pajak menyediakan layanan pembuatan ID billing secara online yang mudah, cepat, dan akurat.
Selanjutnya, adapun sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarkannya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A UU KUP, WP dikenai bunga 2%. Selanjutnya akan dipresentasikan pasal 28 dan PPh pasal 29 oleh Nadila Rizky Ramada. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Ramada. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan atau presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya, Bella Amanda Melia. Saya di sini akan membahas PPh pasal 28 dan PPh pasal 29. Yang pertama saya akan bahas adalah PPh pasal 28. Dalam PPh pasal 28 kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 28, yang kedua perhitungan PPh pasal 28, dan ketiga ada ketentuan pengembalian pajak. Ya, di sini yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 28. Pajak penghasilan pasal 28 atau PPh pasal 28 itu adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Pelaporan PPh pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut haruslah dikembalikan kepada wajib pajak atau dapat juga diakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. Di sini tertulis jelas bahwa pajak PPh pasal 28 ini adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Nah, atas kelebihan pembayaran pajak ini kita dapat mengajukan pengembalian dan wajib untuk dikembalikan kepada kita atau wajib pajak. Atau juga kita bisa mengakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. Jadi kita nggak minta uangnya kembali, tapi kita akumulasikan untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya. Yang kedua ada perhitungan PPh pasal 28. Berdasarkan pasal 28 UU PPh, setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terhutang tersebut dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tersebut itu berupa, yang pertama ada PPh pasal 21, yang kedua ada PPh pasal 22, yang ketiga ada PPh pasal 23, yang keempat ada PPh pasal 24, yang kelima ada PPh pasal 25, dan yang keenam ada PPh pasal 26. Dari poin 1 sampai 6 itu kita sudah pelajari semua ya, terutama PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Untuk PPh pasal 26 sudah pernah kita pelajari juga. Dan untuk PPh pasal 25 baru dijelaskan oleh teman saya, Bella Amanda Melia. Namun, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang. Jadi sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diterima itu nggak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang. Terus untuk menghitung PPh pasal 28 itu jadinya tuh kita harus mengetahui PPh terhutang terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan kredit pajak. Di sini ada contoh soal untuk PPh pasal 28. Penghasilan kena pajak Ibu Nunu di tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9,5 juta. Ibu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak atau BKP terhadap kementerian sebesar 1 miliar. Nah, pembahasannya pertama, kita mencari PPh terhutang untuk Ibu Nunu dengan cara PKP dikali tarif pasal 17. Karena penghasilannya 200 juta, jadi kita mengalihkannya 2 kali. Pertama 5% kali 50 juta ditambah 150 juta dikali 15% sama dengan 25 juta. Kenapa 5%? Karena tarif pasal 17 sudah disebutkan sebelumnya sama teman saya. Kalau di bawah 50 juta itu 5%,
dan sebagainya. Jadi sudah pernah diajarkan juga dan dijelaskan sama Bu Vita untuk mencari PPh terhutang dengan PKP dikali tarif PPh 17. Jadi hasilnya PPh terhutangnya ini 25 juta. Selanjutnya kita cari kredit pajaknya. Yang sudah diketahui jelas, kredit pajak PPh pasal 22 7 juta dan 23 9,5 juta. Nah, Bu Nunu ini kan menyerahkan barang kena pajak ke kementerian sebesar 1 miliar. Nah, itu termasuk PPh 22. Nah, tarif PPh pasal 22 itu kan 1,5%. Jadi untuk mencari PPh pasal 22 dari BKP yang diserahkan ke kementerian dengan cara 1,5% dikali 1 miliar, hasilnya 15 juta. Nah, abis itu ketemu deh jumlah kredit pajaknya. Jadi jumlah kredit pajaknya itu 31,5 juta atau 31.500.000. Setelah ketemu PPh terhutang dan kredit pajaknya, kita mencari PPh pasal 28 dengan cara mengurangi PPh terhutang dikurang kredit pajak. PPh terhutangnya itu kan 25 juta dikurang 30 kredit pajak 31.500.000. Hasilnya itu minus 6,5 juta atau 6.500.000. Nah, minus 6.500.000 ini yang disebut kelebihan pembayaran pajak atau adanya kelebihan pembayaran pajak. Nah, kelebihan pembayaran pajak inilah yang dinamakan PPh pasal 28. Yang ketiga ada ketentuan pengembalian pajak. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, DJP atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukannya pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Nah, hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah: pertama, ada kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terhutang. Kedua, keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti-bukti pembayaran pajak oleh WP sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, untuk kepentingan pemeriksaan, DJP atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku dan catatan lainnya, serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan yang terhutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan atau menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud dari pemeriksaan ini sendiri itu untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali pada wajib pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak wajib pajak itu sendiri. Ada dalam pasal 28A UU PPh. Sekarang kita membahas PPh pasal 29. Dalam PPh pasal 29 kita juga membahas 3 poin. Yang pertama ada pengertian dari PPh pasal 29, yang kedua ada tarif pajak dari PPh pasal 29, dan yang ketiga ada batas waktu pembayaran dari PPh pasal 29. Sebelum membahas PPh pasal 29, kita harus ketahui ada beberapa persamaan dan perbedaan antara PPh pasal 28 dan 29. Untuk persamaannya itu sama-sama digunakan untuk perhitungan pada akhir tahun. Nah, bedanya kalau PPh pasal 28 itu adalah kelebihan bayar, sedangkan PPh pasal 29 itu adalah kekurangan bayar. Di sini ada pengertian PPh pasal 29. Menurut UU nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Kredit PPh-nya itu ya yang tadi PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang kedua ada tarif PPh pasal 29. Tarif PPh pasal 29 yang dikenakan kepada wajib pajak atau WP mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau biasa disebut WP, OP, PT. Pertama, kita mencari PPh 25 yang sudah dilunasi.
dengan cara 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Jika sudah diketahui PPh 25 yang sudah dilunasi, kita bisa mencari PPh 29 yang harus dilunasi dengan cara PPh yang masih terhutang dikurang PPh 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini kita pertama mencari angsuran PPh 25-nya dengan cara PPh terhutang tahun lalu dikali 12. Jika sudah diketahui angsuran PPh 25-nya, kita bisa mencari PPh 29 untuk wajib pajak badan dengan cara PPh yang terhutang dikurang angsuran PPh 25. Jadi, untuk mencari PPh 29 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan sama-sama mengurangi PPh yang masih terhutang. Jika kalau untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. Kalau untuk wajib pajak badan itu dikurangi dengan angsuran PPh 25. Di sini ada contoh soal PPh pasal 29 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pak Anton adalah pengusaha kafe atau UMKM di Garut yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan jumlah omset selama setahun 400 juta. Setelah dihitung kembali, pajak yang seharusnya dibayar Pak Anton yang terhutang selama 1 tahun adalah 3.500.000. Pembahasannya, pertama kita cari PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. 0,75% dikali 400 juta sama dengan 3 juta. PPh pasal 29 yang dilunasi oleh Pak Anton adalah kan PPh yang masih terhutang dikurang dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. PPh yang masih terhutangnya itu 3.500.000 dikurang dengan PPh 25 yang sudah dilunasinya 3 juta. Jadi 3.500.000 dikurang 3 juta adalah 500.000. Artinya Pak Anton kurang bayar pajak sebesar 500.000. Ini yang dinamakan dengan PPh pasal 29 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Selanjutnya, contoh soal PPh pasal 29 untuk wajib pajak badan. Koperasi Unit Desa Maju Jaya setelah menghitung jumlah PPh terhutang tahun pajak 2011, diketahui PPh terhutangnya dalam 1 tahun sebesar 12 juta. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terhutang pada 2012 adalah 15 juta. Pembahasannya, angsuran dari PPh pasal 25 selama tahun 2012 adalah 1 juta dikali 12 sama dengan 12 juta. Asumsi pembayaran tahun berjalan. Kenapa diasumsikannya 1 juta kali 12? Karena dari 12 juta dibagi 12. Jadi diasumsikan per bulannya tuh angsurannya 1 juta. Terus kita mencari PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi. Dengan cara PPh yang terhutang dikurang angsuran PPh pasal 25. Kan sudah diketahui PPh yang terhutangnya itu 15 juta dan angsuran PPh pasal 25-nya ini 12 juta. Jadi 15 juta dikurang 12 juta sama dengan 3 juta. Nah 3 juta ini adalah kurang bayar yang harus dilunasi oleh Koperasi Unit Desa Maju Jaya yang disebut juga PPh pasal 29 wajib pajak badan. Terakhir ada batas waktu pembayaran PPh pasal 29. Wajib pajak atau WP memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang sebelum surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu tanggal 30 April setelah tahun pajak berakhir. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan, maka kekurangan wajib pajak yang harus dilunasi paling lambat tanggal 30 September
bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.